Lihat, lucu banget. Talent, Aurora Rivero. Lisa adalah anak remaja berumur 17 tahun. She's just a teenager yang sangat-sangat masih bingung sama dirinya sendiri dan how to react to something, what she likes, what she doesn't like, what's good for her, what's not good for her. She's just very lost. Lisa tuh adalah karakter yang saya itu selalu ingin tahu bagaimana proses tumbuh kembangnya. Dan kemudian bagaimana prosesnya ketika perjalanan mereka menjadi seorang anak tuh dalam keluarga yang gak sempurna. Dan akhirnya tuh menjadi backstory yang amat sangat menarik buat Lisa gitu. Ketika kita bicara soal koneksi, soal attachment, apa yang terjadi ketika anak ini tuh justru ditinggalkan atau ya mungkin meninggal gitu salah satu orang tuanya. Dan bagaimana seorang single mom berusaha sebaik-baiknya punya hubungan yang baik tapi nggak pernah benar-benar tahu caranya gimana sehingga anaknya bisa mencari attachment ke tempat yang lain, entah sahabat atau mengisinya dengan addiction, dengan pornografi dan sebagainya. Lisa, kok dikunci sih pintunya? Di sini sosok Ninda dan anaknya Lisa mempunyai hubungan yang rapuh. Ninda sendiri di dalam perkawinannya ketika dia ditinggal oleh suaminya, dia mencari sosok lain. Di mana sebenarnya hubungan itu adalah salah satu pelariannya dia untuk bisa mendapatkan tempat kekuatan. Sehingga dia melupakan Lisa. I do feel like support system itu emang sangat-sangat penting. And that's how I feel like Lisa tuh juga kekurangan itu sebenarnya. Maybe she has Sarah. Sarah supports her. Tapi dia tuh ada partnya di diri dia yang aku ngerasa kayak sometimes that's why it's hard for her untuk cerita ke Sarah juga karena dia nggak mau jadi burden gitu. Oh, Jim. Dari awal tuh kalian bisa lihat bagaimana menyenangkan hubungan Sarah dan Lisa jadinya pas mereka lagi SNR, bagaimana it was so fun for them to do. Dan mungkin tambah lama tuh if you can see actually there's a very dark side behind it karena it's how Sarah wants to portray mereka di social media, di public, right? Tanpa dia sadari mungkin people were looking us and sexualizing us sebenarnya. Mungkin Sarah tuh nggak nyadar itu, cuman mungkin Lisa lebih punya kesadaran sama itu tapi dia emang nggak ngomong aja dan it was very in the back of her mind. That's why she was uncomfortable dan nggak nyaman sama itu. You can see how they were getting lost. Karakter Sarah ini adalah karakter yang sebenarnya banyak dialami sih oleh perempuan. Bukan cuman ketika belum menikah ya, terus melakukan hubungan seksualitas dan kemudian bingung. Seringkali ketika kita sudah menikah gitu, dan ini banyak kisah, kita tuh tidak pernah benar-benar mengenal diri kita sebagai perempuan dan kemudian apa batasan yang nyaman untuk kita. Nah, tapi seringkali juga gitu, kita tuh menganggap remeh kedewasaan dengan sekedar batasan umur. Nah, kasus Sarah ini adalah kasus yang ya mungkin umum gitu, adalah orang yang dia adalah anak yang merasa ada yang hilang dari dirinya. Bahkan kalau misalnya kasusnya Sarah, dia spesifik kehilangan orang tuanya. Dia tidak punya hubungan yang baik dengan keluarganya. Abangnya yang harusnya bertanggung jawab atas dirinya Sarah juga bingung bagaimana harus menjadi orang dewasa dan orang tua yang harus bertanggung jawab ke anak umur 17 tahun. Sar, ini laundry gak diambil-ambil nih. Makin dewasa, makin tertutup sih sebenarnya, bisa dibilang, terutama dari Sarahnya. Dari tahun ke tahun kayak gue udah sempat memperingati, gue udah sempat bilang bahwa please lo ikutin aturan gue, lo ini adik perempuan, lo ini perempuan gitu. Tanggung jawab gue tuh besar buat lo gitu loh. Seenggaknya lo paham dengan jam pulang malam lo tuh jam berapa gitu. Lo harus bisa mempertanggungjawabkan hal itu karena cuma gue doang di sini yang bisa ngejagain lo, nggak ada orang lain lagi gitu loh.
Nah, di tengah kekosongan hatinya itu, kekosongan dirinya, semua anak remaja itu tuh pasti butuh kestabilan. Kalau kestabilan itu tidak bisa didapatkan dari keluarga, maka dia akan mencari di tempat yang lain gitu. Salah satunya adalah hubungan dia sama Lisa. Nah, tapi ketika hubungan itu juga tergoncang, maka keinginan untuk mencari kestabilan ini nggak selamanya bertemu di tempat yang baik gitu. Makanya muncul karakter si Devan, laki-laki 10 tahun lebih tua, jadi satu umur 17 sama umur 27 yang melakukan proses grooming gitu ke anak umur 17. Kalau aku melihatnya sebagai Jerome melihat Devan melihat hubungannya dengan Sarah bahwa Devan itu dia lebih di atas, dia lebih tinggi. Gitu. Karena kita bisa lihat dari dia usianya lebih tua, dia adalah seorang laki-laki. Devan juga karena ia sudah bekerja, ia merasa jauh lebih dewasa dari Sarah, dewasa dalam arti soal kehidupan, soal keuangan, soal percintaan dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku Devan memposisikannya tinggi di atas Sarah dan melihat Sarah sebagai anak kecil. Dan menariknya sebenarnya pacaran beda usia jauh ini tuh bukan sesuatu yang yang asing gitu di Indonesia, bahkan di dunia gitu. Kadang-kadang banyak orang yang nganggap keren nih pacar gue lebih tua gitu. Tapi yang tidak disadari adalah kesadaran kedua belah pihak bahwa ya bagaimanapun nih kedewasaan itu memang tidak ada hubungannya dengan usia. Jadi justru karena itu kita tidak bisa dan harus berhati-hati untuk tidak menekan orang lain dan membuat orang lain itu celaka.